jadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kembali lagi Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Minggu di minggu pertama dan ketiga, serta Selasa di minggu kedua dan keempat. Talkshow ini merupakan kerjasama antara Yamuger dengan radio RPK 96,3 FM. Dan selama 1 jam ke depan, saya, Frankie, akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talkshow ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Atau bagi sahabat RPK yang menyaksikan talkshow ini di live streaming YouTube RPK FM 9630, dapat menulis tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talkshow kita berjudul Nyanyian Ibadah Bernuansa Etnik. Dan sudah tersambung dengan saya di studio melalui aplikasi Zoom adalah Bapak Ernest Marianto. Selamat malam Pak Ernest. Selamat malam Pak Frankie. Wah, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Baik, sehat, puji Baik, Tuhan. puji Tuhan. Oke, sahabat RPK, Pak Ernest ini seorang Katolik ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Iya, betul. Saat ini di periode ini menjabat Yamuger sebagai koordinator tim inti nyanyian gereja. Domisilinya di Kota Harapan Indah, Bekasi. Menarik nih sebenarnya Pak. Coba bisa Bapak ceritakan sedikit gitu Pak. Kapan dan bagaimana bergabung di Yamuger nih? Ya, baik. Terima kasih Pak Frankie. Iya Pak. Ceritanya begini, para sahabat RPK, benar saya seorang Katolik. Sebelum bergabung dengan Yamuger, saya bekerja di KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yakni di Komisi Liturgi KWI. Di sana saya menangani bidang peribadatan Gereja Katolik seluruh Indonesia, dan di situ pula saya sebagai sekretaris 2 yang secara khusus membidangi musik liturgi. Sekaligus saya sebagai ketua subseksi musik. Wah, menarik. Jadi nih. memang dunianya musik. Memang dunianya musik nih, menarik, ya. Menarik. Beberapa tahun sesudah pensiun dari KWI, saya ditawari Yamuger untuk bergabung dalam tim inti nyanyian gereja. Itulah ceritanya. Wah. Dan saya senang mendapat tawaran itu sehingga saya tetap di tim Yamuger sampai sekarang. Wah, luar biasa. Menarik ya Pak Ernest ya. Jadi sebenarnya malam hari ini tamunya bukan kaleng-kaleng kalau istilah orang di luar ya. Ini benar-benar dunianya nih. Baik. Berlebihan. Baik, Pak Ernest, kita langsung ke topiknya aja nih Pak, biar nggak berlama-lama. Kita ke nyanyian ibadah bernuansa etnik. Mungkin kita awali dengan etnik dulu Pak. Istilah etnik ini bagaimana Pak? Silakan. Baik, sahabat RPK sekalian, kata etnik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bertalian dengan suatu sistem kebudayaan. Dan kebudayaan dalam kamus yang sama dijelaskan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan manusia seperti kesenian dan adat istiadat. Dalam kata kesenian
tentu saja tercakup musik. Dan kalau kita bicara tentang musik, di situ ada nyanyian, ada syair atau lirik, ada melodi, ada alat musik, dan sebagainya. Ya. Sejak awal gereja tampil berbalut budaya. Lahir di tengah budaya Yahudi, gereja awal menampilkan diri dalam budaya Yahudi. Menggunakan bahasa setempat, Ibrani dan Aram. Menggunakan cara beribadah yang lazim pada suku itu. Khususnya cara bermazmur yang biasa dipakai orang-orang Yahudi. Ketika berkembang daerah sekitar, gereja berhadapan dengan berbagai suku dengan kekayaan budayanya yang unik. Misalnya ketika datang ke Afrika. Ini ke Afrika, yang paling dekat itu di Mesir. Gereja tampil berbalut budaya setempat, yakni budaya Koptik. Dan muncul gereja Koptik, gereja Ethiopia, yang semuanya tampil kuat dalam budaya setempat. Wah, menarik. Jadi menarik. tidak lagi membawa Yahudinya ke situ, tetapi begitu sampai di situ berkenalan dengan budaya setempat, lalu tampil berbalut budaya setempat. Itulah eloknya gereja. Baik. Ketika berkembang ke wilayah Yunani, gereja merasuk budaya Yunani. Budaya Yunani menyumbang banyak istilah yang sampai sekarang tetap dipakai gereja. Misalnya teologi. Mungkin kita nggak sadar bahwa teologi itu dari bahasa Yunani. Theos dan logos. Ya. Benar. Liturgi juga dari bahasa Yunani. Eklesiologi juga, dan masih banyak lagi. Dan ketika berkembang di Kekaisaran Romawi, gereja merasuk dan tampil dalam budaya Romawi. Di kancah kebudayaan Romawi inilah gereja berkembang dan merengkuh segala segi kebudayaan Romawi. Arsitekturnya, musiknya, busananya, dan lain-lain. Masih kita lihat peninggalannya sampai sekarang. Jadi kalau kita melihat arsitektur gereja-gereja yang dari zaman abad pertengahan, itu terpengaruh juga oleh arsitektur Romawi. Dinamika etnik, inilah dinamika etnik. Terus terjadi dalam perkembangan gereja. Kemanapun gereja datang dan berkembang, selalu berinteraksi dengan suku, dengan bangsa, dengan masyarakat yang memiliki budaya tertentu. Wah, begitu, menarik ya sebenarnya nih, Pak Ernest. Menarik. Baik, sahabat RPK, kita akan melanjutkan perbincangan kita, pembahasan kita mengenai nyanyian ibadah bernuansa etnik bersama Bapak Ernest Marianto setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di RPK FM.
serahkan diriku. Masih di Yamuger on Air di RPK, sahabat RPK. Masih menunggu interaksi sahabat RPK di pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp di 0815 18444, atau tanggapan komentar di live streaming YouTube RPK FM 9630. Kita masih di nyanyian ibadah bernuansa etnik bersama Bapak Ernest Marianto. Pak Ernest, tadi di sesi pertama saya mencatat satu poin penting ya Pak Ernest ya, yaitu bahwa kemanapun gereja datang dan berkembang selalu menghadapi masyarakat yang memiliki budaya tertentu. Pak Ernest, monggo dipersilakan untuk melanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang mulai dengan Indonesia. Oke. Ya, jadi tadi kan kemanapun gereja datang selalu berhadapan dengan kebudayaan. Betul. Nah, ketika datang di Indonesia lewat sending, lewat misionaris, gereja juga berjumpa dengan kebudayaan. Benar. Gereja yang datang dengan berbalut budaya asal, ya, di bawah para misionaris, nyanyian-nyanyian ibadah yang dibawa ke Indonesia pun masih dalam bahasa asal. Jadi kalau sending itu dari Jerman, ya lagu-lagu yang dibawa ke sini lagu-lagu dari khasanah Jerman, bahasa Jerman. Iya, iya. Yang dari Belanda sama, demikian. Nah, bahasa Belanda juga ya, Pak. Ya, di gereja Katolik bahasa Latin yang dibawa ke sini. Wow. Bahasa Latin, ya dong. Ya. Ini kita bicara khusus tentang musik. Ya. Para perintis pekabaran Injil datang ke Indonesia dengan membawa nyanyian-nyanyian etnik Barat. Saya katakan etnik karena itu juga hasil dari suatu pembudayaan. Ya. Jadi sudah berkontak dengan budaya Eropa, lalu tampil dalam budaya. Digubah oleh komposer Eropa dalam bahasa-bahasa Eropa. Ya. Di Eropa, kalau Eropa dikatakan Eropa masih berarti banyak di dalamnya ya. Ada Jerman, ada Prancis, ada Belanda, ada Itali dan sebagainya. Dengan melodi yang tumbuh dan berkembang di sana. Latin, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda dan lain-lain. Yang masing-masing mempunyai kekhasannya sendiri. Langkah awal yang untuk memiliki nyanyian ibadah bernuansa etnik Indonesia dilakukan dengan terjemahan. Dilakukan dengan terjemahan. Jadi lagu-lagu ini yang paling awal dikerjakan. Jadi belum mencipta, tapi menerjemahkan itu yang paling menurut saya paling mudah. Nyanyian-nyanyian yang dibawa dalam kemasan bahasa asing dialihkan ke bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia, dan bahkan ke bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini terus saja berkembang. Kemanapun gereja itu datang, berjumpa dengan budaya, berinteraksi, kemudian tampil dalam budaya. Kalau kita mencermati hitung jemaat, kita mulai itu yang awal ya, katakan lagu-lagu. Sebelum itu sudah ada buku-buku juga ya. Sahabat, 3 sahabat dan sebagainya ya. Iya. Kalau kita mencermati hitung jemaat, kebanyakan lagunya adalah lagu terjemahan. Dan dengan nyanyian ibadah terjemahan ini, gereja mulai tampil dalam bahasa budaya Indonesia dalam nuansa etnik. Saya katakan etnik karena bahasa itu adalah bagian dari etnik. Ya. Beberapa contoh saya ambil. Baik. Misalnya yang datang dalam kemasan Latin, KJ 86, yang kemudian masuk dalam KK 150. Conditor Almesiderum, bahasa Latin.
Konditor Almesiderum. Kita tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Pencipta bintang semesta. Nah, itu Iya. sudah. Kemudian KJ 109 masuk KK 179. Ades de fideles. Ya. Masih lagi bahasa Latin. KJ 172 atau KK 233. Judulnya bahasa Latin Stabat Mater Dolorosa. Lihat Bunda yang berduka. Ini syair dari abad ke-13. Menarik bahwa di KK 233 ini syair Latin mendapat lagu dari Köln, Jerman. Oh. Jadi awalnya sudah ada lagu untuk teks Latin ini sudah ada. Ya. Tetapi dalam perjumpaan dengan suku etnik Jerman, lalu syair ini mendapat melodi Jerman abad ke-17. Latin mendapat lagu bernuansa etnik Jerman. Wah, menarik itu sebenarnya, Pak. Ya. Kemudian lagu-lagu dalam kemasan bahasa Jerman yang sangat terkenal KD 96 atau KK 186. Stille Nacht. Nah, ini Jerman banget ya. Kemudian KJ 250 yang masuk KK 496. Ini juga sangat terkenal. Ein Festeburg ist unser Gott. Allahmu benteng yang teguh. Ya, Allahmu benteng yang teguh. Prancis juga ada lagu sangat familiar pada masa Natal. Il est né le divin enfant. Lahir Kristus di dunia. Lahir Kristus di dunia. Il est né le divin enfant. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu. Ya. Bahasa Inggris juga. Christ is Lord. Christ the Lord is risen today. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Itu ya, sangat populer. Lalu masih lagi. Belanda juga. Dari Belanda ada KJ 114 yang masuk KK 188. Kom verwonder hier mensen. Mari lihatlah semua. Nah, jadi dengan diterjemahkan itu lalu lagu-lagu ini menjadi familiar dan dipakai oleh orang-orang kita dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menyisir PKJ, jadi PKJ ini menarik juga ini. Jadi kalau kita menyisir PKJ, rintisan nyanyian ibadah bernuansa etnik mulai berkembang. Ya. Jadi kalau KJ itu banyak terjemahannya, dalam PKJ itu sudah muncul nyanyian-nyanyian bernuansa etnik. Muncul karya-karya baru dari komposer Indonesia. Oh, oke. Okay. Bukan lagi komposer asing. Bukan lagi terjemahan ya, Pak Ernest ya? Nah, bukan lagi terjemahan. Ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam gaya musik etnik daerah. Ya, saya ambil beberapa contoh saja dari PKJ. Misalnya lagu PKJ nomor 5, Bersoraklah dan Puji Tuhan. Karya Helene Salamate Yosef dengan tangga nada pentatonik. Do, mi, fa, sol, si, do. Itu. Jadi bersoraklah dan pujilah puji Tuhan, hai manusia. Sangat etnik. Ya. Melodinya. Kemudian PKJ 19, Mari Sembah. Karya Arnold Isaac Apitule dengan tanda nada juga pentatonik. Tetapi bukan do mi fa sol si do, tetapi
do re mi sol la do. Do re mi sol la do. Mari sembah. Mi re mi sol sol la mi la sol. Mi re mi sol sol la mi re do. Mi sol la do la sol mi la sol sol. Mi sol la do la sol mi sol re. Mi re mi sol la mi re do re mi sol la. Ya, Ya. agak berbeda. Satu lagu lagi, Puji Tuhan, pujilah namanya, karya FJ Kuji yang menampilkan musik tradisional rote. Disebut dalam di sini disebut musik tradisional rote. Oke. Ya, tampaknya FJ Kuji itu dari daerah sana ya, saya tidak mengenal. Jadi PKJ 31 dia menampilkan musik tradisional rote dengan nada-nada do re mi sol la. Ya. Seperti yang tadi Arnold tulis. Kemudian PKJ 32 syair dan pengarang lagu ini sama. Jadi juga judulnya sama, Puji Tuhan pujilah namanya, pengarangnya sama, FJ Kuji. Bedanya di sini komposer menampilkan musik tradisional rote dengan tangga nada pentatonik yang lain. Do, mi, fa, sol, si, do. Do, mi, fa, sol, si, do. Jadi lagunya persis sama, syairnya persis sama, tapi dia memberi melodi yang berbeda. Itu yang satu pentatonik do, mi, fa, sol, si, do, yang satu do, re, mi, sol, la. Dalam PKJ muncul banyak nyanyian-nyanyian bernuansa etik. Puji Tuhan, jadi rintisan ini sudah sangat oke. Ya. Begitu, Pak Franky. Iya, luar biasa ya. Jadi memang dibalut dengan etnik Indonesia ya. Iya, betul. Benar, bahkan benar. etnik daerah juga. Ya, bahkan Rote, etnik daerah. ya. Bahkan etnik daerah rote tadi. Luar Ya. biasa. Menarik pembahasan kita di malam hari ini, sahabat RPK. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di RPK FM 9630. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. 96.3
masih di Yamuger on Air di RPK dan masih di nyanyian ibadah bernuansa etnik bersama Bapak Ernest Marianto. Pak Ernest? Ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang menarik ini ya, Pak Ernest ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, saya mau bacakan dulu ya Pak Ernest ya. Ya. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di RPK FM dari Vino di Jakarta Timur. Untuk acara nyanyian bernuansa etnik, saya suka sekali. Adem dengar musiknya. Tapi maaf, yang masih menjadi atensi saya adalah suara penyanyi. Masih kurang matching. Menurut pendengaran saya yang awam ini, seolah penyanyi dipaksakan menyanyikan seriosa. Dia tulis di sini seriosa. Tapi nafas kurang mendukung. Pertanyaan saya, sayang sekali musik bagus suaranya kadang lebih cocok ke nyanyi pop daripada etnik. Apakah kita kekurangan suara anak muda yang bernuansa deriosa tapi berwibawa dan nafas kuat? Pak Ernest menanggapinya gimana nih? Apakah kita kekurangan suara anak-anak muda nih? Ya, sebetulnya kalau potensi SBM-nya banyak, Ya. ya, ini kan hanya masalah latihan. Jadi Ya. memang benar juga apa yang dimunculkan tadi, ada bahasa-bahasa tertentu yang memang menuntut suatu pengucapan atau lafal-lafal yang sesuai. Atau kayak Sunda misalnya. Iya. Saya itu sulit menyanyi kata-kata Sunda dengan kun Ya. apa-apa kayak gitu. Tetapi itu dengan latihan, saya kira semua bahasa itu bisa dipelajari. Dari semua bahasa bisa dipelajari. Jadi itu hanya soal latihan dan membiasakan dengan pengucapan, dengan vokal, dengan artikulasi yang sesuai dengan bahasa yang bersangkutan. Saya kira nggak masalah itu. Wah, menarik. Artinya SDM banyak, tapi perlu latihan yang banyak juga. Betul sekali ya. Ya. Satu lagi Pak Ernest, ini komentar dari YouTube. Salam hangat untuk Pak Ernest Marianto dan Pak Frankie. Sukses untuk RPK Talk Show-nya. Materinya bagus banget dan cocok untuk ibadah etnik di gereja. Semangat Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari Ibu Mari Yosefin. Terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih Bu Mary. Ya. Semoga memang kita bisa menggalakkan ibadah etnik di gereja ya. Bagus nih. Baik, kita kembali lagi ke Pak Ernest Marianto. Oke. Ya. Sekarang kita lihat Kidung Keesaan. Ya, Kidung jadi Keesaan. kan tadi sudah KJ, lalu PKJ, lalu Kidung Keesaan bagaimana? Dalam Kidung Keesaan, porsi nyanyian ibadat bernuansa etnik semakin banyak dan semakin mantap. Semakin banyak. Nah, yang mengirimkan juga semakin banyak. Baik. Seiring dengan meningkatnya penggunaan nyanyian musik etnik dalam ibadah, meningkat pula penggunaan alat musik tradisional atau alat musik etnik untuk mengiringi ibadah. Kesadaran akan pentingnya inkulturasi dalam nyanyian ibadah pun meningkat. Gereja-gereja di berbagai daerah merasa perlu ibadahnya didukung dengan unsur budaya setempat. Nyanyian ibadah bernuansa etnik dan instrumen musik etnik daerah yang bersangkutan. Untuk memperkaya nyanyian ibadah bernuansa etnik, tim inti nyanyian gereja menyelenggarakan beberapa kali lokakarya komposisi. Saya sebut antara lain lokakarya Kupang yang menggali kekayaan musik etnik NTT. Wah, Jadi menarik, Timor, menarik. Ya. Solor, Alor, dan sekitarnya. Ya. Satu lagu yang diambil dari lokakarya yang saya ingat, yang lainnya saya tidak ingat, harus dicari, yaitu Ting Petik Sasando. Sasando. Jadi itu dihasilkan dalam lokakarya ini. Nanti saya lihat itu. Iya. Kemudian lokakarya Palangkaraya untuk menggubah nyanyian-nyanyian etnik bernuansa Dayak. Bernuansa Dayak. Ya.
Lalu Lokakarya Toraja, anggota Ting sendiri giat mengubah nyanyian-nyanyian bernuansa etnik. Pak Bambang, Pak Wahono, Pak Arnold, Otis, itu banyak lagu-lagunya yang bernuansa etnik. Berikut contoh nyanyian ibadah bernuansa etnik, baik orang-orang Galilea. Mohon bisa kita dengarkan bersama, meskipun hanya musiknya ya. Silakan. Tadi sudah saya dengar tadi. Wah, Pak Ernest, saya Ya. menikmati sekali musiknya karena memang etnik sekali ya. Iya. Gimana Pak Ernest? Ya, baik. Ya, saya komen beberapa Iya, iya. hal tentang musik
polifonis ya. Iya. Jadi ini contoh dari salah satu nyanyian bernuansa etnik Bener. dalam tangga nada do mi fa sol si do. Aransemen lagu ini polifonis. Mm-mm. Cantus firmus dibawakan silih berganti atau bersautan oleh beberapa kelompok penyanyi. Misalnya sopran dengan alto atau laki-laki dan perempuan. Oh, oke, iya, iya. Bersaut-sautan ya. Jadi tidak melangkah bersama-sama homofonis tetapi polifonis, berkejar-kejaran atau laki-laki dan perempuan. Dengan motif kanon atau imitasi. Kanon itu persis, selalu imitasi itu meniru tetapi dengan perubahan. Iya. Dalam aransemen bisa dimanfaatkan pola permainan alat musik. Karena ini pola pelok Jawa, lalu alat musiknya itu gamelan. Oke. Maka di situ bisa diambil misalnya untuk melodinya mengambil saron. Tang 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 ting tang tang. Kemudian untuk tenor mengambil pola permainan bonang. Ting 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 Iya, iya, iya. Jadi itu bonang mainnya seperti itu. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Kemudian bass bisa mengikuti langkah demung atau kenong yang tong 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 tong. Jadi itu lalu kombinasi itu menjadi bagus. Kemudian juga nanti dalam cara membawakannya, karena itu cantus firmus itu bisa dibawakan silih berganti antara kelompok yang satu kelompok yang lain, maka cantus firmus sedapat mungkin lebih ditonjolkan. Siapapun yang sedang menyanyikan bagian dari cantus firmus harus tampak sebagai cantus firmus, jangan sampai tenggelam dalam yang ini. Kemudian cara mengiringi nyanyian seperti ini. Disarankan memakai alat musik yang sesuai. Jadi untuk lagu Hai Orang-orang Galilea tadi jelas gamelan. Ya. Ya. Kalau dipakai keyboard, nah sekarang masalahnya kalau dipakai keyboard, dipilih register yang bunyinya mendekati gamelan. Ya, mendekati, sehingga suasana itu. Saya mengenal beberapa organis gereja yang sangat lihai mengiringi nyanyian etnik Jawa, sehingga kesannya itu seperti mendengar gamelan, padahal dia pakai organ staccato. Kemudian pola iringan tidak mengikuti pola akordis, dengan pakai akord. Iringan berjalan lebih sebagai fungsi untuk menghias lagu. Jadi jangan ikut akord dengan progresinya yang biasa kita pakai untuk mengiringi lagu-lagu barat. Itu begitu beberapa komentar tentang nyanyian etnik yang kita contohkan tadi. Kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk menggali lebih ya. Menarik Pak Ernest, sahabat RPK. Jangan kemana-mana dulu karena memang sangat menarik sekali ini. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di RPK FM 96,3. Pendidikan yang baik membuat orang pandai, berwawasan sangat luas dan pikirannya cerdas, membawa banyak ilmu dan keterampilan jitu yang teramat bermanfaat bagi yang meraihnya.
mengerti, mengasah tata krama di dalam pergaulan, rekaman dengan nurani agar jujur dan bersih, memupuk toleransi terhadap orang lain yang berbeda-beda iman dan ibadahnya, membangun sikap hormat dan saling hidup rukun agar seluruh masyarakat damai dan tentram. Iya, sahabat RPK masih di Yamuger on Air di RPK dengan tema nyanyian ibadah bernuansa etik bersama Bapak Ernest Marianto. Pak Ernest, saya mau membacakan terlebih dahulu nih, ada beberapa komentar sekaligus pertanyaan untuk Pak Ernest. Mungkin nanti kita bisa bahas gitu ya Pak Ernest ya. Ya. Yang pertama dari Ricky Tumpal Tambunan. Salam kenal buat Pak Ernest dan Pak Franky. Temanya hari ini cukup menarik. Kalau boleh pembahasannya mengikutkan pemuda-pemudi jemaat oikumene gereja agar lebih terasa kekiniannya. Mungkin Pak Ernest bisa memberikan sedikit tanggapan mengenai gimana mengajak pemuda-pemudi gereja masa kini. Saya kira ini saran yang baik Ya. ya. Mungkin perlu nanti diadakan suatu talk show di mana kita lebih banyak mengundang generasi masa kini, Ya. ya, orang-orang muda untuk aktif di dalam percakapan dalam talk show kita. Terima kasih usulnya. Ya, terima kasih Nanti usulnya. Yamuger akan memikirkan ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya adalah dari 081 sekian. Saya Dani, penggemarnya Pak Ernest. Apa ada musik-musik etnik kita yang juga go internasional atau dipakai di belahan dunia lain? Seperti kita menggunakan gubahan-gubahan dari Latin, Belanda, Jerman yang tadi diceritakan oleh Pak Ernest. Ya, baik. Ada. Jadi kalau kita memang kita tidak sangat familiar dengan buku-buku dari luar negeri ya. Ya. Tetapi kalau misalnya salah satu contoh ada buku, saya kira judulnya The Bamboo. Jadi lagu kumpulan nyanyian gereja dari Asia begitu. Oh, Di situ ada juga lagu-lagu karya Indonesia dan lagu-lagu etnik Indonesia. yang digunakan Saya gitu ya Pak saya Ernest tidak, ya? ya, Oke, jadi oke. yang diambil. Jadi ada lagu-lagu memang lagu-lagu Indonesia yang go internasional ya. Jadi Menarik, terima menarik. kasih Pak Dani ya. Terima kasih Pak Dani. Kemudian ada tanggapan juga di YouTube dari Norce Lumbantoruan. Ya. Luar biasa Pak Ernest, mengingatkan kita akan pujian sesuai dengan etnik kita. Selamat dan sukses. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tanggapan. Kita memang harus diingatkan ya, terus Pak Ernest ya, dengan pujian-pujian dalam ibadah kita sesuai dengan etnik kita, biar lebih mengena begitu ya Pak Ernest. Baik, sahabat RPK, kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini. Dari saya mungkin ada pertanyaan nih Pak Ernest. Oh ya, silakan. Ya, Pak saya ada Frank, ya. pertanyaan. Ya, dalam menghimpun lagu-lagu etnik di Kidung Keesaan, upaya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yamuger? Tentunya Pak Ernest di sini mewakili Yamuger, koordinator tim inti nyanyian gereja. Apa nih Pak Ernest? Ya, jadi oke, seperti tadi saya sebut, misalnya lokakarya. Lokakarya tadi Lokakarya salah satu ya. komposisi. Jadi memang selama ini itu menjadi bagian dari kerja tim, meskipun ke depan mungkin akan dialihkan kepada sekolah Yamuger. Tetapi saya tadi mau mengambil contoh, misalnya yang lagu dari Kupang, ya, Ting Petik Sasando. Ini lagunya seperti ini. Ting petik sasando dan gong bunyikan,
Marilah menari mengiring kendang, marilah bermazmur memuji Tuhan dan bersuka cita karena kasih-Nya. Ini yang dari Kepang. Ya, ya. Satu lagi dari Dayak, Dari Dayak. hasil lokakarya Palangkaraya juga. Lihat fajar sudah merekah. Ini sangat Dayak ya, terasa sekali. Tuh, lihat fajar sudah merekah, sinar surya mulai benderang, burung bernyanyi merdu suaranya, riang menari mengais rezeki. Mari kita berangkat bekerja, jangan kita berleha-leha. Terbayang perempuan-perempuan Dayak yang menari-nari dengan itu ya. Dalam melodi ini sangat kuat nuansa Dayaknya. Begitu Pak Franky ya. Wah, luar biasa. Contoh aja ya. Ya. Satu lagi nih Pak Ernest. Ini kan berdasarkan pengalaman ya, para pengiring musik di gereja tuh suka stres duluan nih Pak Ernest. Kalau untuk mengiringin lagu etnik nih, ada tips dan tips dari Pak Ernest sendiri mungkin untuk sahabat RPK yang melayani sebagai pengiring musik di gereja. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya terkait pertanyaan ini. Sedapat mungkin hindari main akord. Sedapat mungkin dihindari. Karena kalau kita mengikuti kebiasaan progresi akord, ada bahaya ciri khas nyanyian etnik akan hilang. Jadi tidak akan muncul lagi. Ya. Maka disarankan iringan berjalan atau polifonis. Misalnya kalau lagu do mi fa sol si do ya kita ambil nada-nada itu do mi fa sol si do si sol fa mi sol fa mi do. Itu sebagai iringan untuk lagu yang dinyanyikan ke atas. Dengan nada-nada yang diambil dari tandangan nada yang bersangkutan dan pada tempat-tempat tertentu ketemu brand gitu Jadi, ini juga pola kalau kita mendengarkan lagu-lagu misalnya dari sinden dan itu seperti itu. Baik. Begitu Pak Franky. Baik. Nah, luar biasa menarik. Untuk teman-teman, untuk sahabat RPK yang melayani sebagai pemusik, pengiring ibadah, KK Akord, Kidung Keesaan Akord sudah terbit sejak 11 Februari yang lalu. Ini bisa sangat membantu sahabat RPK yang melayani sebagai pengiring di ibadah yang mengalami kesulitan. Tadi kan kadang-kadang stres duluan. Nah, ini dengan KK Akord ini sudah tidak perlu stres lagi karena di situ sudah ada akord untuk lagu etnik gitu ya. Baik, sahabat RPK, kita sudah di penghujung acara, di penghujung talk show ini. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita nyanyian ibadah bernuansa etnik bersama Bapak Ernest Marianto. Mungkin ada last word Pak, kata pesan terakhir dari Pak Ernest. Beberapa kata pesan terakhir dari talk show kita malam ini. Saya senang dengan tadi tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan. Beberapa yang perlu kita sampaikan, nyanyian ibadah bernuansa etnik merupakan kebutuhan nyata. Jadi bukan yang kita cari-cari, nyata dibutuhkan. Dengan nyanyian-nyanyian seperti ini, ibadah kita semakin mudah meresap ke hati jemaat. Jemaat pun merasa bangga dan bersyukur bahwa kekayaan budayanya dihargai dan diangkat oleh gereja untuk memuliakan Allah, menyemarakan ibadah. Ini suatu yang luar biasa. Yang kedua, kita bersyukur atas kesadaran yang tumbuh di kalangan para musisi gereja akan nilai dan kekayaan musik etnik yang tumbuh di kalangan suku dan bangsanya. Dan seiring dengan itu, kita bersyukur semakin banyak nyanyian ibadah bernuansa etnik tercipta
dan menggema dalam ibadah-ibadah kita. Sangat bersyukur. Yang terakhir, saya berharap semangat untuk menggubah nyanyian ibadah bernuansa etnik semakin berkembang untuk mewujudkan gereja yang di satu pihak sungguh universal, Katolik, dan sekaligus berciri Indonesia. Jadi 100% universal, tetapi juga 100% Indonesia. Demikian ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Luar biasa. Franky. Terima kasih Perjumpaan Pak kita Ernest malam ini, teman-teman, Marianto, terima sahabat kasih. RPK. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ernest sudah membawakan materi yang menarik sebenarnya nih ya. Ini kita bisa banyak pelajaran yang diambil mengenai nyanyian ibadah bernuansa etnik pada malam hari ini. Sahabat RPK, Yamugar on air di RPK di jadwal rutin minggu pertama dan ketiga, dan hari Selasa di minggu kedua dan keempat. Sekali lagi terima kasih sudah bersama dengan kami 1 jam yang lalu. Sejak 1 jam yang lalu, terima kasih untuk RPK FM. Terima kasih sekali lagi Pak Ernest untuk materi-materinya, pembahasan yang menarik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Franky pamit. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Saya juga pamit. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Marilah bermazmur memuji Tuhan dan bersukacita karena kasih-Nya. Di hadirat Tuhan umat mau datang, bawa hasil bumi berkat yang Kau beri. Terimalah ya Tuhan serta kuduskan untuk digunakan melayani-Mu. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.